warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali di video pembelajaran pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar adik-adik hari ini? Mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian diberikan kesehatan dan diberikan semangat. Karena pada pagi hari ini kita akan kembali lagi belajar tentang bahasa Indonesia dan juga PPKN. Adapun materi kita pada pagi hari ini adalah tentang tema 4 yaitu hak dan kewajibanku. Sedangkan subtemanya adalah subtema 1 yaitu hak dan kewajibanku di rumah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita tahu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, diharapkan setelah siswa mempelajari materi hak dan kewajibanku di rumah, adik-adik bisa menyebutkan contoh-contoh perilaku hak dan kewajiban di keluarga dan di rumah. Nah, setelah itu tujuan pembelajaran yang kedua diharapkan adik-adik dari materi bahasa Indonesia bisa memahami tentang kalimat syarat. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama. Kita awali yang pertama yaitu membahas tentang pengertian hak dan juga kewajiban. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan hak dan apa itu yang dimaksud dengan kewajiban? Kalau belum, mari kita pelajari bersama-sama. Yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang sudah semestinya kita terima, yang didahului dengan menunaikan kewajiban. Lalu, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang diharuskan, atau sesuatu keharusan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, berdasarkan pengertian hak dan kewajiban, jadi adik-adik tahu untuk mendapatkan suatu hak, adik-adik harus melakukan yang namanya kewajiban terlebih dahulu. Karena hak itu bisa kita terima setelah kita melaksanakan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang, karena ketika hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang, maka akan terbentuk kehidupan yang harmonis. Oleh karena itu, adik-adik harus tahu bahwasanya untuk mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Jangan menuntut hak sebelum melaksanakan yang namanya kewajiban. Selanjutnya, adik-adik ada yang tahu di mana saja kita harus melaksanakan hak dan kewajiban? Ya, betul. Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban itu di mana saja. Salah satunya adalah di rumah. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban yang akan kita laksanakan dan kita dapatkan selama di rumah. Perlu adik-adik ketahui, ketika kita bisa melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang di dalam keluarga dan di rumah, maka keluarga akan terbentuk situasi yang harmonis, nyaman, dan juga rukun. Jadi adik-adik harus bisa menerapkan hak dan kewajiban yang apa saja dilaksanakan di rumah, itu agar semuanya tercipta kerukunan antar keluarga. Berikut ini perhatikan beberapa contoh hak dan kewajiban anak selama di rumah. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang apa saja hak yang didapatkan oleh anak selama di rumah. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang orang tua. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi. Yang keempat, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Yang kelima, mendapatkan uang saku dari orang tua. Dan yang keenam, mendapatkan perawatan jika sakit. Dan yang ketujuh, masih banyak lagi contoh-contoh yang kalian dapatkan hak yang ada di rumah.
Nah, itu tadi adik-adik adalah beberapa contoh hak yang bisa diterima oleh anak selama berada di lingkungan rumah. Nah, untuk mendapatkan hak tersebut, tentu adik-adik harus memenuhi kewajiban terlebih dahulu. Karena hak kan didapatkan setelah kalian melaksanakan yang namanya kewajiban. Nah, kemudian ada yang tahu apa kewajiban anak selama di rumah? Kalau belum, perhatikan contoh-contoh kewajiban anak selama di rumah. Kewajiban yang pertama, bersyukur atas semua makanan yang ada dengan cara berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, mematuhi perintah orang tua. Yang ketiga, menghormati orang tua. Yang keempat, membantu orang tua. Yang kelima, mendoakan orang tua. Yang keenam, menjaga nama baik orang tua. Dan yang ketujuh, belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kesimpulan dari materi tentang hak dan kewajibanku di rumah, adik-adik di sini sudah tahu kan apa pengertian hak dan kewajiban. Jadi jangan sekali-sekali menuntut hak kepada orang tua selama di rumah sebelum adik-adik melaksanakan kewajiban. Karena yang namanya hak itu bisa kita terima atau sesuatu yang bisa kita terima setelah kita melaksanakan yang namanya kewajiban. Nah, selanjutnya materi yang akan kita pelajari adalah tentang materi bahasa Indonesia. Seperti di tujuan awal pembelajaran kita bahwa materi yang akan kita pelajari adalah mengenal tentang kalimat saran. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan kalimat saran? Kalimat saran biasanya disampaikan dengan beberapa kata seperti berikut. 1. Sebaiknya. 2. Seharusnya. 3. Ada baiknya. 4. Lebih baik. 5. Semestinya. Dan lain-lain. Nah, itu tadi adalah beberapa kata yang bisa digunakan untuk menyusun kalimat saran. Lebih jelas, mari kita simak bersama-sama contoh penggunaan dari kalimat saran. Setiap hari, ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Akhirnya, aku lemas, pusing, dan sakit perut di sekolah. Agar tidak sakit, apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, berdasarkan contoh permasalahan di atas, ada yang tahu bagaimana kalimat saran yang seharusnya diberikan? Ya, betul. Jadi kalimat saran yang bisa diberikan yaitu adalah sebaiknya kita harus sarapan pagi agar kita bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar dan juga kita tidak akan merasa lemas, pusing ataupun yang lainnya. Nah, dari situ adik-adik tahu kalimat apa yang bisa diberikan dari kalimat saran dilihat dari kata yang digunakan, yaitu ada kata sebaiknya. Itu adalah contoh penggunaan kalimat saran. Nah, untuk lebih memahami penggunaan kalimat saran, masih ada satu contoh lagi dari permasalahan yang harus kalian pecahkan dengan menggunakan kalimat saran. Berikut ini adalah permasalahan yang kedua. Ayah selalu mengingatkan agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Berdasarkan permasalahan yang kedua, ada yang tahu bagaimana kalimat saran dari permasalahan tersebut? Iya, benar sekali. Kalimat saran yang bisa kita berikan yaitu seharusnya kita berdoa sebelum dan sesudah makan. Karena itu adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, adik-adik tahu kan kata apa yang menunjukkan kalimat saran? Iya, benar sekali, yaitu kata seharusnya. Berdasarkan dua contoh permasalahan dan juga saran yang diberikan, mudah-mudahan adik-adik bisa memahami bagaimana penggunaan kata saran yang nantinya bisa diimplementasikan dalam sebuah kalimat. Jadi adik-adik tadi sudah tahu kan apa saja kata-kata saran, yaitu menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah materi kita, yaitu tentang hak dan kewajiban dan juga bagaimana penerapan dan penggunaan kalimat saran pada sebuah permasalahan.
Baik, setelah kita mempelajari materi hari ini dengan tema hak dan kewajibanku dengan subtema hak dan kewajibanku di rumah, mari kita bersama-sama simak cerita yang akan saya tampilkan. Setelah itu adik-adik silakan baca, kemudian jangan lupa kalian sebutkan hak dan kewajiban yang tertera pada cuplikan cerita yang akan tampil setelah ini. Kemudian jangan lupa juga kalian tulis bagaimana kalimat saran yang baik berkaitan dengan kutipan cerita berikut. Sebelum berangkat sekolah, ibu menyiapkan sarapan berupa nasi goreng. Aku mengatakan pada ibu untuk memasak nasi goreng yang pedas. Aku suka pedas. Ibu awalnya tidak mau memasakkanku nasi goreng pedas. Tapi karena aku terus meminta, ibu pun mengalah. Aku bahkan menghabiskan 2 piring nasi goreng karena saking lezatnya. Di sekolah, awalnya perutku tidak terasa mulas. Tapi baru pukul 10, perutku rasanya mulas sekali. Aku pun izin ke ibu guru untuk ke kamar mandi dan langsung lari ke sana. Tapi ketika aku baru membuka pintu kamar mandi, bau yang tidak sedap langsung aku hirup. Karena sudah tidak kuat menahan mulas, aku pun belum siap mengguyur bau pesing itu. Sewaktu kembali ke kelas, aku memberitahu bu guru soal kamar mandi yang bau. Besoknya ketika upacara, ibu kepala sekolah memberi nasihat terkait pentingnya kebersihan kamar mandi. Setelah itu, kamar mandi di sekolahku tidak pernah mengeluarkan bau tidak sedap. Nah, adik-adik, itu tadi adalah kutipan cerita pendek tentang hak dan kewajibanku selama di sekolah. Setelah ini, silakan kalian perhatikan pertanyaan yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru berkaitan dengan kutipan dari cerita yang sebelumnya sudah kalian simak. Jangan lupa berikan juga saran dari cerita yang tadi sudah kalian simak, karena kita tadi kan sudah mempelajari tentang bagaimana penggunaan kalimat saran. Akhirnya materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan jangan lupa adik-adik belajar di rumah, belajar yang tekun dan juga selalu menghormati dan juga menghargai pesan dari orang tua dan juga dari Bapak Ibu Guru. Sampai berjumpa lagi di materi yang selanjutnya. Mudah-mudahan adik-adik selalu diberikan kesehatan dan diberikan semangat dalam belajar. Saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.